Ada kisah yang lain teman-teman, yang ketiga kejadian pas saat lagi pulang adalah kisah Abu Rahal Al-Ghifari. Tentu ini kisah-kisah ya yang terjadi, kejadian-kejadian kecil dan mungkin perlu diangkat supaya kita tahu. Jadi bukan hanya sekedar perang Tabuk begini selesai gitu. Abu Rahal ini seorang sahabat Nabi yang mulia. Dia lagi naik unta jalan karena ngantuk ya. Karena ngantuk dia dekat Nabi SAW ya. Kemudian tiba-tiba untahnya mendekati Nabi SAW gitu. Dan hanya cerempet gitu. Dan tanpa dia sadari, karena orang di atas unta kakinya ke samping perut unta, maka karena dempet untanya ke unta Nabi SAW, maka kakinya menginjak kaki Nabi SAW. Nah, dan itu cukup keras terinjak gitu. Maka kata Abu Rahal, demi Allah aku sama sekali tidak sadar dan tidak bermaksud untuk itu, sampai aku mendengarkan suara iz ya. Jadi orang biasa mengingatkan gitu. Lalu aku sadar ternyata untaku telah menyakiti Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menyentuh Abu Rahal ini dengan tongkat beliau sambil membangunkannya. Kata Abu Rahal, aku setelah melihat kejadian tersebut merasa ketakutan nih. Jangan sampai jangan sampai ini ada masalah. Ya. Maka Abu Rahal mengatakan, aku pun pergi ke belakang pasukan. Aku pindah ke belakang pasukan agar tidak mengganggu Nabi SAW. Dan saat pasukan istirahat, aku pergi jauh membawa kambing-kambing dan untaku. Dan ini salah satu sahabat yang bawa kambing untuk memberikan makan mujahidin, gitu kan? Aku membawa kambing-kambingku jauh mengembala di padang pasir dengan untaku. Dan itu tujuannya agar aku tidak dicari oleh Nabi SAW. Takutnya Nabi tegur gara-gara itu. Pada saat aku balik, lihat pasukan sudah bergerak dari jauh, aku balik. Lalu aku bertanya, apakah Rasulullah SAW mencariku? Dia tanya teman-temannya. Mereka bilang iya. Abu Rahal mengatakan, demi Allah aku khawatir jangan sampai ayat Al-Quran turun padaku. Jangan sampai gara-gara ini jadi masalah. Al-Quran ditilawah sampai hari kiamat. Jadi orang kalau berbuat baik zaman itu, maka dikenang sampai hari kiamat. Orang kalau buat jahat bahaya juga. Pada saat tiba di hadapan Nabi SAW, maka beliau pun berkata, wahai Abu Rahal, sungguh engkau telah menyakitiku. Tadi kakimu itu injak itu sakit. Abu Rahal mengatakan, demi Allah aku tidak menyadari wahai Rasulullah. Dan aku minta maaf. Maka Nabi SAW pun mengatakan, baiklah aku maafin. Tapi tadi aku waktu membangunkanmu, aku sempat menyentuhmu dengan tongkatku. Dibangunkan dengan tongkat, karena jaraknya cukup jauh, dibangunkan dengan tongkat. Maka ambillah tongkat ini dan lakukan hal yang sama pada tubuhku sebagai balasan. Kisos. Nabi SAW dengan adilnya. Betul Abu Rahal menyakiti kaki beliau, tapi begitu Abu Rahal minta maaf dimaafin, berarti sudah selesai. Tapi tadi Nabi SAW sentuhin dengan tongkat, nah itu juga masalah. Ini kisos saya sekarang. Maka Abu Rahal radhiyallahu anhu dengan gembira mengatakan, tidak ya Rasulullah, itu hak anda dan aku tidak akan membalas dan sudah memaafkannya. Maka Nabi SAW sempat bertanya kepada Abu Rahal, di mana orang-orang yang berpostur tinggi dari sukumu? Ada orang-orang dari sukumu tinggi-tinggi kelihatan di pasukan, kekar-kekar badannya. Mana mereka? Kata Abu Rahal, mereka tidak ikut wahai Rasulullah. Ya. Dan ini kebetulan Abu Rahal bukan dari penduduk Madinah, dia dari luar Madinah, tapi waktu dengar ada perang Tabuk mereka ikut bergabung. Nabi SAW bertanya lagi, lalu mana yang berpostur pendek dan berkulit sawo matang? Dan nanti ahli sejarah punya poin penting di sini ya, bagaimana jelinya Nabi SAW. Sampai tahu, Abu Rahal menjawab, kami tidak punya satupun dari suku kami orang yang berkulit gelap dan juga berpostur pendek ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ada, aku sempat melihat mereka. Maka Abu Rahal pun waktu perang Hunain mereka hadir. Kenapa sekarang nggak ada nih? Kata Abu Rahal setelah memikirkan, oh itu mungkin sekutu kami dari suku Aslam. Mereka tidak ikut setelah Hunain wahai utusan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh yang paling berat bagi aku adalah bila Muhajirin dan Ansar, juga Ghifar dan Aslam tidak ikut. Kalau selain suku ini tidak ikut mungkin masih mudah. Tapi kalau ini, 4 ini tidak boleh, harusnya ikut. Dan ini menandakan kedudukan 4 kelompok sahabat ini. Muhajirin dari Mekah, Ansar penduduk asli Madinah, Ghifar dan Aslam ini suku dari luar Madinah, tapi mereka pendukung Nabi SAW.